materi analisis korelasi, mata kuliah statistik inferensial, dosen pengampu Bu Rifki Samira MPG. Anggota kelompok yang pertama Novita Wulan Fitriah NIM 12640220111. Yang kedua Laili Nur Fitriani NIM 12640220117. Yang ketiga Khairatul Launia NIM 1264022011020. Kemudian yang keempat Asada Tama NIM 1264022011055. Pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kuat hubungan antara variabel, bentuk atau arah hubungan, dan besarnya kontribusi variabel terhadap variabel terikat. Untuk bentuk atau arah hubungan di antara variabel, koefisien korelasi dinyatakan dalam positif atau negatif. Bentuk positif jika di antara variabel satu dapat meningkatkan variabel lainnya, sedangkan bentuk negatif jika salah satu variabel meningkat maka variabel lainnya menurun. Selanjutnya tabel koefisien korelasi. Interval nilai 0,00 sampai 0,199. Kekuatan hubungannya sangat rendah atau lemah sekali. 0,200 sampai 0,399. Kekuatan hubungannya rendah atau lemah. 0,400 sampai 0,509,99. Kekuatan hubungannya sedang atau cukup. 0,600 sampai 0,799. Kekuatan hubungannya sangat tinggi atau kuat. 0,800 sampai 1000. Kekuatan hubungannya sangat tinggi atau kuat sekali. Analisis korelasi sederhana. Analisis korelasi sederhana digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Yang pertama, persen produk momen, yaitu untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk interval atau rasio. Yang kedua, Spearman rank, yaitu untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk ordinal. Metode yang pertama yaitu menggunakan persen produk momen. Selanjutnya untuk rumus persen produk momen yaitu N sigma XY min sigma X kali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan kemudian dikalikan dengan N sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Untuk keterangannya, R merupakan koefisiensi korelasi, N merupakan jumlah data, sigma X merupakan jumlah skor variabel X, dan sigma Y merupakan jumlah skor variabel Y. Selanjutnya yaitu contoh soal. Seseorang peneliti ingin mengetahui hubungan lamanya tidur yaitu variabel X dengan kestabilan emosi yaitu variabel Y. Untuk data penelitiannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu langkah pengerjaan. Yang pertama, menentukan hipotesis. Untuk HO-nya tidak terdapat hubungan antara lamanya tidur atau variabel X dan kestabilan emosi variabel Y. Kemudian HA-nya terdapat hubungan antara lamanya tidur variabel X dan kestabilan emosi variabel Y. Kemudian langkah kedua yaitu menghitung data yang dibutuhkan. Dari data contoh soal kemudian kita olah. Untuk XY-nya diperoleh dari data X dikali data Y. Kemudian untuk X kuadratnya diperoleh dari data X dikuadratkan. Kemudian untuk data Y kuadrat diperoleh dari data Y dikuadratkan. Dari pengolahan ini dapat kita simpulkan untuk N-nya yaitu sebanyak 10, kemudian
jumlah dari data X sebanyak 1090. Kemudian untuk sigma Y diperoleh dari jumlah data Y diperoleh sebanyak 770. Kemudian sigma X Y merupakan jumlah dari perkalian data X dan Y diperoleh sebanyak 90.550. Kemudian sigma X kuadrat diperoleh dari jumlah data X kuadrat yaitu sebanyak 143.700. Kemudian sigma Y kuadrat diperoleh dari jumlah data Y kuadrat yaitu sebanyak 61.400. Langkah selanjutnya yaitu menghitung korelasi persen produk momen. Dari langkah kedua kita menghitung data yang dibutuhkan, kemudian data tersebut yang kita peroleh dimasukkan ke dalam rumus persen produk momen. Dari hasil penghitungan diperoleh korelasi persen produk momen sebesar 0,913. Langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, menentukan kriteria. Jika R hitung kurang dari sama dengan R tabel, maka HO diterima. Sedangkan jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka HO ditolak. Kemudian langkah kelima, menentukan R tabel. Kita menggunakan taraf signifikansi yaitu 0,05. Untuk DF-nya yaitu diperoleh 8, sehingga kita lihat pada R tabel untuk DF8 diperoleh R tabel 0,632. Kemudian langkah yang keenam, membandingkan R hitung dan R tabel. Kita peroleh R hitung sebesar 0,913 kurang dari R tabel sebesar 0,632, maka HO ditolak. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang positif antara lamanya waktu tidur dengan kestabilan emosi. Selanjutnya, Spearman rank. Spearman rank dilambangkan dengan rho, dan rumusnya adalah rho sama dengan 1 dikurangi 6 sigma D kuadrat dibagi N buka kurung N kuadrat min 1 tutup kurung. Keterangannya, rho adalah koefisien korelasi, N adalah jumlah data, sigma X adalah jumlah skor variabel X, dan sigma Y merupakan jumlah skor variabel Y. Langsung saja pada contoh soalnya. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan hasil ujian statistik yang dilambangkan dengan variabel X dengan hasil ujian metodologi penelitian yang dilambangkan dengan variabel Y. Data penelitiannya adalah sebagai berikut, seperti yang ada pada tabel di sampingnya. Langkah pengerjaannya, yang pertama, ditentukan dulu hipotesisnya. Di sini H0 sama dengan tidak terdapat hubungan antara hasil ujian statistik X dengan hasil ujian metodologi penelitian Y, dan HA sama dengan terdapat hubungan antara hasil ujian statistik X dengan hasil ujian metodologi penelitian Y. Selanjutnya, ditentukan rankingnya. Ranking tersebut diambil dari nilai terkecil sampai nilai terbesar dan dibuat tabel seperti yang ada dalam PPT. Lanjut pada langkah yang ketiga, menghitung data yang diperlukan. Di sini kita memerlukan jumlah dari D kuadrat atau sigma D kuadrat. Namun sebelum itu kita harus tahu D-nya terlebih dahulu sebelum nantinya dikuadratkan menjadi D kuadrat. Untuk mencari D, kita harus tahu selisih dari ranking X dan ranking Y. Misalnya pada nomor 1, ranking X-nya 2 dan ranking Y-nya 3. Jadi D-nya adalah selisih dari ranking tersebut. D sama dengan 2 dikurang 3 dan hasilnya min 1. Dan untuk D kuadrat itu diperoleh dari min 1 kuadrat yang hasilnya 1. Yang nomor 2,
ranking X-nya 5,5 dan ranking Y-nya 5. D-nya itu 5,5 dikurang 5 dan hasilnya 0,5. Mohon maaf, ini ada salah ketik, seharusnya 0,5. Dan untuk D kuadrat adalah 0,5 kuadrat dan hasilnya 0,25. Lanjut dicari sampai data yang ke-10 dan nantinya hasil dari D kuadrat itu dijumlahkan. Di sini hasilnya atau jumlahnya adalah 24. Selanjutnya, menghitung korelasi Spearman rank atau mencari R hitung. Di sini ditulis dulu rumusnya. Rho sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat dibagi N buka kurung N kuadrat min 1 tutup kurung. Dimasukkan datanya, 1 dikurang 6 kali 24 dibagi 10 kali buka kurung 10 kuadrat dikurang 1. Lanjut, 1 dikurang 144 dibagi 10 kali 100 kurang 1 dan hasilnya 1 dikurang 144 dibagi 990. Hasil akhirnya adalah 0,854 yang merupakan R hitung. Berikutnya menentukan kriteria. Di sini jika R hitung lebih kecil dari sama dengan R tabel, maka H0 diterima. Dan jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak. Yang kelima, menentukan R tabel. Taraf signifikansinya di sini adalah 0,05 atau 5% dan N adalah 10. Bisa dicek di R tabel dan hasilnya adalah 0,648. Selanjutnya R hitung dan R tabel dibandingkan. R hitung adalah 0,854 seperti yang tadi sudah dihitung dan R tabelnya 0,648. Di sini R hitung lebih besar dari R tabel, jadi H0-nya ditolak. Dan terakhir, bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif antara hasil ujian statistik dan hasil ujian metodologi penelitian. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.